Hey you, what's up guys, welcome back with me Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dengan quotes kata-kata hari ini, emang bener ya kita tuh membutuhkan asupan 4 sehat 5 miliar. Melanjutkan dari film sebelumnya, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Home Alone 2 Lost in New York yang dirilis pada tahun 1992. Film kali ini sendiri akan bercerita kepada seorang anak bernama Kevin yang akan berlibur bersama keluarganya menuju Florida untuk merayakan hari Natal. Awalnya emang gak terjadi apapun, sampai dimana mereka yang tiba di bandara ternyata jadwal penerbangan mereka tuh udah mepet. Satu keluarga pun berlari untuk mengejar pesawat menuju Florida itu. Namun si Kevin yang masih bocil dan juga sedang membenarkan alat perekamannya, ya ini larinya tuh pelan. Dan yang lebih apesnya lagi, Kevin ini melihat seseorang yang menggunakan jas seperti ayahnya dan dia pun mengikuti orang yang salah. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Sebelum akan hal itu kita masuk ke segmen komen-komen random dulu, yang dimana salah satunya dari kucing ireng CH21. Bang, kesian ya siput kalau udah nikah nggak bisa tinggal serumah. Bener juga ya Li, kalau dipikir-pikir siput tuh kan pakai cangkang. Nah, jadi kalau mereka nikah otomatis ada 2 cangkang. Gimana mereka serumah ya kan? Dan daripada dipikirin lebih lanjut, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti dalam video kali ini. Jangan lupa intro lucu. Di rumah keluarga McAllister menjelang hari Natal masih sama seperti tahun lalu, di mana mereka semua tuh sedang chaos. Untuk mempersiapkan barang bawaan mereka yang dikarenakan besok mereka tuh akan berlibur menuju Florida. Di sana juga ada keluarga Frank yang nampaknya masih setia seperti tahun lalu juga akan ikut dalam liburan mereka. Di kamar kedua orang tuanya kita pun diperlihatkan Kevin yang sedang menggunakan alat barunya yang ternyata merupakan alat perekam suara dan dia pun sedang merekam suara TV. Dirasa suara TV aja kurang, Kevin pun dengan lancang masuk ke dalam kamar mandi yang ternyata paman Frank lagi mandi sambil nyanyi dan Kevin pun berinisiatif merekam suara tersebut. Di malam itu juga lah ternyata Kevin beserta abang dan juga kakak-kakaknya ikut dalam sebuah acara pentas paduan suara yang bertemakan Natal gitu. Lalu ada sebuah adegan di mana si Kevin ini nyanyi solo, semua orang pun terdiam namun Bass malahan menjahilin Kevin hingga ya you know lah. Tentu saja akibat hal itu sendiri semuanya pun chaos dan bahkan atribut pohon Natal jatuh kepada nenek-nenek pemain piano. Di rumahnya ibu pun melakukan sebuah persidangan bahwasannya si Bass dan juga Kevin harus meminta maaf kepada keluarga besar mereka, termasuk juga meminta maaf satu sama yang lain. Di saat itulah Bass pun meminta maaf dengan menggunakan gaya sambil meminta maaf juga kepada keluarga Frank yang ikut hadir di tempat itu, termasuk juga kepada adiknya yaitu Kevin sambil mengolok-olok dirinya. Dan sekarang giliran Kevin untuk maju, namun Kevin seakan merasa kesal kepada mereka semua yang menatap dirinya seakan dialah yang paling bersalah. Dengan lantang Kevin pun berkata bukannya meminta maaf malahan maki-maki mereka semua yang berada di sana. Dimulai dari Bass yang dipertanyakan ada otak apa enggak, yang dikarenakan itu merupakan pentas suara, Bass malah mempermalukan dirinya sebagai seorang adik. Dilanjutkan dari kedua orang tuanya yang gak bijak dalam menghadapi masalah, termasuk juga dengan paman Frank yang sebenarnya merupakan paman yang pelit dan sok-sokan ikut keluarga mereka. Kevin juga berkata lagi bahwasannya dia gak peduli tentang perjalanan mereka semua yang akan merayakan musim Natal di Florida dan dia juga akan bersedia tidur di lantai 3 karena toh dia pasti dihukum. Mendengarkan hal itu tentu saja semua orang pun terdiam karena seakan gak percaya Kevin yang masih berusia 8 tahun ngomong seperti itu. Trout sniffer. Spend Christmas in a tropical climate anyway. Yeah, with me. Di loteng, Kevin yang sedang rebahan tanpa diduga dihampiri oleh sang ibu dengan berkata bahwasannya Kevin cuma tinggal ngomong aja minta maaf kepada keluarga mereka, apa susahnya sih? Akan tetapi Kevin yang batu menyampaikan bahwasannya itu emang bener bukan salah dirinya, ngapain juga dia harus minta maaf. Kevin juga berharap ia pengen banget memiliki uang yang sangat amat banyak lalu liburan seorang diri tanpa ditemani keluarganya maupun keluarga dari paman Frank. Mendengar perkataan angkuh dari Kevin, sang ibu pun turun sambil menahan rasa kekecewaannya. Di pagi harinya, Peter dan juga Katniss lagi dan lagi terlambat. Akibat semalam Peter lupa nyolokin alarm dong.
Dengan cepat, mereka berdua pun langsung membangunkan semua orang yang berada di rumah itu untuk berkemas-kemas yang dikarenakan mobil menuju bandara udah siap. 14. It's a good thing I have my own ticket, just in case you guys try to ditch me. Singkat waktu, mereka pun tiba di bandara, di mana di sana Kevin ini menanyakan baterai rekaman suaranya kepada sang ayah. Sang ayah lalu berkata baterainya ada di dalam tas miliknya. Ia pun memberikan tasnya kepada Kevin, di mana Kevin langsung mencari baterainya, namun dia malahan menemukan amplop berisikan uang yang sangat amat banyak dan juga sebuah kartu kredit. Sang ayah lalu berkata kepada Kevin untuk nyarinya tuh nanti aja, yang dikarenakan pesawat mereka sebentar lagi akan terbang, mereka harus cepat menuju gate mereka. Tentu aja mereka pun berlari menuju gate yang udah dituju, namun ya Kevin yang batu masih terus mencari baterai dan pada akhirnya mengganti rekaman suara di saat itu juga. Secara bersamaan di sana juga ada seseorang yang menggunakan jas seperti ayahnya Kevin, di mana Kevin yang udah tertinggal jauh memutuskan untuk berlari kembali mengejar sang ayah. Dan ya, Kevin ini malahan mengikuti orang yang salah, di mana orang itu ternyata udah masuk ke dalam pesawatnya. Lalu Kevin tanpa sengaja menabrak mbak-mbak pramugari pengecek tiket. BTW ini tahun 1992, makanya ngecekin tiketnya tuh manual. Di mana di sana mbak-mbaknya harus memastikan tiket terlebih dahulu, namun atasannya pun tiba sambil berkata bahwasannya pesawat sebentar lagi akan terbang. Sang atasan pun berkata, kau pastikan aja nih anak ada orang tuanya di dalam, abis itu suruh duduk aja di tempat yang kosong. Tentu saja mbak pramugari pun nurut dan langsung membawa Kevin masuk ke dalam, di mana Kevin langsung nunjuk orang yang menggunakan jas seperti bapaknya. Setelah mengetahui ada kedua orang tuanya di dalam, mbak pramugari pun pada akhirnya memberikan kursi kosong kepada Kevin, yang dimana di sebelahnya ada orang Spanyol dong. Kevin pun gak ngerti dia ngomong apaan. Di saat yang bersamaan, kedua orang tua dari Kevin juga ikut masuk ke dalam pesawat, di mana mereka yang buru-buru tuh nggak double check terlebih dahulu dan main asal kasih tiket lalu masuk aja. Setelah duduk, emang feeling sang ibu tuh nggak kemana. Si Kate ini berkata kepada suaminya seakan ia melupakan suatu hal. Mengetahui akan hal itu, Peter pun berusaha menenangkan sang istri dan pesawat pun berangkat. Dan inilah film Sendirian di Rumah part kedua, Hilang di New York. Di Amerika Serikat, di bagian Florida, lebih tepatnya di Bandara Miami, kita pun diperlihatkan keluarga dari Kevin yang udah tiba di tempat tersebut. Sang ibu lalu menyuruh yang lain untuk memberikan tasnya Kevin kepada si Kevin, namun Fuller si tukang ngompol berkata bahwasannya Kevin gak berada di sini. Tentu saja mengetahui akan hal itu, sang ibu pun teriak dan langsung pingsan saat itu juga. Give this to Kevin. Give this to Kevin. Here you go, Kevin. Kevin's not here. Kevin's not here. Kevin's not here. Sementara Kevin nungguin semua orang yang keluar dari pesawat, ternyata nggak ada satupun keluarga dia, apalagi orang tuanya. Kevin pun lalu berjalan dan melihat ke jendela sampai di mana dia mengetahui ia berada di New York. Untuk memastikan dia benar-benar ada di New York, Kevin pun langsung menghampiri salah satu mbak-mbak informasi dengan menanyakan di manakah dia sekarang. Mbak-mbak informasi pun menjelaskan bahwasannya dia sekarang berada di New York. Mendengar akan hal itu, Kevin pun seakan merasa senang karena harapan ia semalam tanpa diduga dikabulkan kembali. Dengan cepat, Kevin pun langsung memesan taksi untuk muter-muter daerah New York, yang dimana Kevin juga melihat gedung kembar. Ya kalian tahu lah ya maksud gua, gedung 9/11. Di kantor kepolisian, kedua orang tua dari Kevin melaporkan atas kehilangan Kevin. Namun pihak kepolisian sendiri masih nyantai dengan berkata mungkin anaknya masih ada di Chicago, nggak mungkin dia udah berada di kota lain. Yang padahal Kevin sedang berada di pasar ikan New York, dia sedang berkeliling tempat tersebut. Nggak lama kemudian muncullah truk pengangkut ikan yang ternyata membawa perampok kelas teri yang tak lain dan tak bukan adalah Harry dan juga Marv. Yang ternyata mereka berdua ini baru aja melarikan diri dari penjara dan berusaha gambling hidup baru di New York. Di perjalanan, Marv pun menggunakan teknik barunya dengan mengikatkan banyak sekali lakban di tangannya untuk mengambil duit abang-abang Santa. Setelah dihitung-hitung ternyata cuma ada 14 sen aja, yang membuat si Harry ini marah kepada Marv karena melakukan tindakan ceroboh. Sementara Kevin sedang dalam perjalanan menuju sebuah hotel plaza di New York yang ternyata merupakan hotel bintang 5. Agar channel ini sendiri ada manfaatnya, gue pun memutuskan untuk surfing di internet untuk menemukan berapa sih harga semalamnya. Dan gue pun menemukan fakta bahwasannya semalamnya ya sekitaran 15 jutaan. Kalau dipikir-pikir terlalu mahal dan gak cocok untuk kita yang kaum mendang-mending. Oke lanjut, di saat itulah Kevin pun pada akhirnya bertemu dengan seseorang yang sedang ngasih makan burung.
Kevin yang awalnya kepo hendak menghampiri orang itu, namun tanpa diduga orang itu yang menoleh membuat Kevin ini merasa takut dan langsung melarikan diri dari sana. Dirasa udah jauh dari tempat sebelumnya, Kevin pun berjalan santai aja sampai tanpa diduga Kevin menyenggol seseorang yang ternyata orang itu adalah Harry. Untungnya mereka berdua nih sama-sama nggak menyadari akan hal itu. Sesampainya Kevin di Hotel Plaza, Kevin pun bertanya dengan seseorang yang ternyata dia adalah Donald Trump. Ia pun menanyakan di manakah lobinya dan Donald Trump pun ngasih tahu ada di sana. Setelah melihat lobi yang begitu sangat amat chaos, Kevin pun harus memikirkan cara lain bagaimanakah dia caranya check-in di Hotel Plaza. Karena toh dia masih umur 8 tahun, jelas-jelas nggak bakal dibolehin. Namun Kevin masih keinget bahwasannya dia membawa alat rekaman suaranya yang suaranya tuh bisa diubah-ubah gitu. Kevin lalu merekam suaranya seakan ingin melakukan reservasi. Dilanjutkan dari Kevin yang menelpon nomor lobi hotel. Bed, a TV, and one of those little credit card. You got it. Like a hotel May I help you? Yes. with an extra large little refrigerator. Yes, sir. You'll need a major credit card upon check-in. Card, you got it. Thank you. Enjoy your stay. Setelah melakukan reservasi, Kevin pun langsung dengan cepat ikut mengantri untuk menuju mbak-mbak resepsionis. Sekarang merupakan giliran Kevin hingga Kevin pun berkata kepada mbak-mbak resepsionis bahwasannya ayahnya udah melakukan reservasi. Setelah melalui perbincangan yang cukup panjang, mbak-mbak resepsionis ini masih nggak yakin kepada si Kevin. Untuk lebih meyakinkan, Kevin mengatakan satu kata simpel bahwasannya ayahnya sedang berbisnis dan sedang sibuk hingga ia tuh bosen nunggu di lobi. Untungnya sang ayah udah memesankan kamar kepada dirinya dan juga sebelumnya udah memberikan kartu kredit untuk dia masuk ke dalam kamarnya. Tentu saja mendengarkan hal itu mbak-mbak resepsionis pun langsung percaya dan pada akhirnya langsung meng-ACC kartu kredit dan juga memberikan kunci kamar kepada Kevin. Sambil ditemenin oleh Akang Duta yang membawa tas si Kevin. No, the president. This is one. This is great. Masih di kantor kepolisian di mana salah satu polisi berkata kepada Peter dan juga Kate bahwasannya ia baru aja menelpon bandara Chicago. Dia menjelaskan tak ada anak kecil yang melaporkan dia telah kehilangan orang tuanya, pertanda nggak ada Kevin di bandara Chicago. Di saat itulah Peter pun berusaha nunjukin foto dari Kevin yang ia simpan di dompetnya, namun ia baru menyadari dompetnya nggak berada di kantongnya. Dan Peter pun baru keinget bahwasannya dia ngasih tas yang berisikan dompet, kartu kredit, uang, dan sebagainya macam lainnya kepada si Kevin. Dari situlah si polisi pun bisa menyimpulkan bahwasannya kita akan membuat laporan ini kepada pihak kartu kredit. Kali aja si Kevin gesek kartu kredit jadi ketahuan lokasinya ada di mana. Sementara Kevin yang berada di Hotel Plaza lagi asik nyantui, di mana di sana dia pun menikmati semua fasilitas yang ada, dimulai dari berenang, manggil akang es krim ke kamarnya, dan bahkan diendokin secara langsung. Gak lama berselang, manajer hotel bernama Hector yang merasa curiga kepada Kevin akibat Kevin diduga menggunakan kartu kredit curian, ia pun diam-diam masuk ke kamarnya si Kevin. Untungnya Kevin yang menyadari akan hal itu langsung masuk diam-diam ke kamar mandi sambil membuat sebuah manekin gitu yang ia gerakan. Lalu menyetel suara dari paman Frank yang sedang mandi. Jadi seakan ada bayang-bayang ayahnya Kevin gitu. Berbeda nasib 90 derajat dari apa yang dialami oleh Kevin, di mana keluarganya tiba di hotel yang telah mereka pesan, di mana hotelnya terlihat ya menyedihkan banget lah pokoknya. Setelah itu, Kevin pun membuka buku catatan sang ayah, di mana di sana dia pun melihat bahwasannya ada alamat paman Rob, yaitu saudara dari si Kevin, yang ternyata tinggal di New York. Hingga si Kevin ini berinisiatif untuk pergi ke rumah paman Rob untuk mendapatkan kado Natal. Di pagi harinya, Kevin pun turun ke lobi untuk pergi jalan-jalan, di mana dia ternyata udah memesan sebuah mobil gitu kepada si Hector. Di sana, si Hector juga ingin meminta maaf atas kelalaian dirinya yang masuk ke dalam kamar customer secara diam-diam. Si Kevin jelas memaafkan, namun tidak dengan sang ayah yang merasa marah kepada si Hector karena tentu aja seseorang lagi mandi diintipin gitu. Hector yang masih terus-terusan ngomong ditinggalkan oleh Kevin begitu aja acuh tak acuh.
Hingga di luar, mobil yang dipesan oleh Kevin untuk muter-muter New York tuh ternyata adalah mobil limosin dong, dan juga seonggok pizza keju kesukaan dirinya. It's beginning to look a lot like Cheese pizza. what the pretty that will be Hello? on your own. Hector yang berada di kantornya langsung mesearch nih kartu kredit milik si Kevin. Akankah benar ini kartu milik ayahnya ataukah kartu curian? Akan tetapi ayahnya Kevin yang ingin tahu lokasi dari Kevin tuh di mana, ia dengan cepat melaporkan kartu itu kartu yang hilang, dan jadi kalau ada yang gesek nih ketahuan lokasinya ya kan? Setelah Hector menginputkan data kartu kredit itu, bener aja tulisannya adalah kartu yang hilang. Ia pun mencurigai Kevin telah mencuri kartu tersebut. Di tempat ice skating, kita pun diperlihatkan Harry dan juga Marv yang memiliki sebuah rencana untuk merampok toko mainan Duncan. Lalu di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Kevin yang baru aja tiba di toko mainan Duncan, di mana di sana dia pun langsung muter-muter untuk mencari mainan. Di sana juga ternyata ada Harry dan juga Marv yang sedang memantau situasi. Kevin yang seusainya belanja, ia pun dengan cepat langsung memberikan belanjaan itu kepada kasirnya yang ternyata adalah Mr. Duncan, si pemilik sekaligus juga owner dari toko tersebut. Di sana Kevin ini salut banget kepada Mr. Duncan karena dia udah membuat toko mainan sebesar ini dan anak-anak boleh memainkan mainannya. Soalnya kebanyakan toko mainan lainnya, jikalau ada mainan yang dipajang tuh nggak boleh dimainin, namun kalau di toko Mr. Duncan nih dibolehin. Terlebih lagi, Mr. Duncan nih membuat sebuah kotak amal yang sangat amat besar untuk menyembuhkan anak-anak yang sedang sakit. Kevin yang merasa salut dengan semua hal yang berada di tempat itu, ia pun langsung memberikan $100 sebagai donasi dari dirinya. Sebagai ucapan terima kasih dari Mr. Duncan pun memberikan 2 merpati kepada si Kevin. Mr. Duncan menjelaskan biasanya 2 miniatur merpati itu merupakan sebuah tanda persahabatan gitu kepada seorang yang udah dipercayain oleh si Kevin. Tentu saja dengan senang hati Kevin pun mengambil 2 miniatur itu lalu keluar dan mengucapkan perpisahan kepada Mr. Duncan. Di luar, Kevin yang sedang baca peta dikejutkan dengan kemunculan Harry dan juga Marv yang ternyata sedari tadi di toko mainan dia udah melihat si Kevin. Tentu saja Kevin yang panik langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Nggak pakai lama, Marv dan juga Harry langsung mengejar si Kevin. Namun di suatu belokan, Kevin langsung membeli kalung kepada abang-abang penjual kalung. Di mana di sana Kevin dengan cepat langsung mencopotkan kalung itu dan juga mengaur-aurkannya ke jalan, yang tentu aja Marv dan juga Harry yang sedang berlari mengejar Kevin tuh terjatuh. Dengan cepat Kevin langsung masuk ke dalam hotel plaza untuk meminta bantuan kepada si Hector karena ada 2 penjahat yang mengejar dirinya. Namun Hector yang udah mengetahui Kevin menggunakan kartu yang hilang alias dengan artian kata lain kartu curian, ia pun dengan cepat akan menangkap si Kevin untuk dilaporkan kepada kepolisian. Untungnya dengan cepat Kevin langsung berlari kembali masuk ke dalam hotel menghindari tangkapan mbak-mbak resepsionis, duta, dan juga si Hector itu sendiri. Setelah sampai di kamarnya dan mengambil beberapa barang yang tertinggal, Kevin lalu meninggalkan kamar tersebut dengan melalui tangga darurat. Hold it right there. Yes, sir. I knew it was you. Yes, sir? I was. And you were smooching with my brother. But my Tommy don't. You gotta do better than that. I love you. Maybe I... 1, 2... Setelah sampai di bawah, Kevin pun langsung keluar dengan melalui pintu belakang. Akan tetapi ada Marv dan juga Harry yang menunggu. Mereka yang mengira Kevin udah nggak bisa berkutik lagi. Dari situlah mereka berdua pun menjelaskan bahwasannya mereka akan merampok toko mainan Duncan. Tapi sebelum akan hal itu mereka akan memberikan pelajaran kepada Kevin terlebih dahulu karena Kevin lah mereka ini masuk penjara. Mereka salah banget menceritakan akan hal itu kepada si Kevin karena Kevin ini merupakan bocil yang cerdas di mana dia melihat sebuah kesempatan ada mbak-mbak semlehoi depan mereka. Tentu aja Kevin langsung menoel pantat mbak-mbak itu yang membuat mbak-mbak semlehoi itu pun muter balik dan langsung nonjok Marv. Karena mbak-mbak itu mengira Marv lah yang menoel pantatnya, soalnya muka Marv tuh seperti ini. Melihat sebuah kesempatan, Kevin pun langsung berlari dan berhasil melarikan diri dari kejaran mereka berdua. Sementara itu di Florida, di kota Miami, kita ini diperlihatkan keluarga dari Kevin yang mendapatkan telepon dari para pihak kepolisian.
bahwasannya mereka menemukan keberadaan dari si Kevin dari terakhir kali dia menggunakan kartu kredit yang berada di New York, lebih tepatnya di Hotel Plaza. Namun akibat beberapa staf yang menakuti dirinya, Kevin kembali melarikan diri dari Hotel Plaza itu dan sekarang masih dalam tahap pencarian. Tentu saja mendengar akan hal itu, sang ibu pun memerintahkan yang lain untuk packing barang saat ini juga karena mereka akan pergi ke New York. Di sana, sang ayah menyimpulkan bahwasannya Kevin mungkin melihat buku catatannya dan sekarang akan pergi ke rumah Paman Rob. Benar aja, Kevin pun tiba di rumah Paman Rob, namun di sana nggak ada siapa-siapa melainkan rumah Paman Rob sedang direnovasi. Kevin yang bingung harus kemana lagi, dia pun pada akhirnya teruntang-lanting di pinggir jalan New York dan bahkan ada beberapa orang yang menakuti dirinya. Kevin lalu memberhentikan salah satu taksi dan masuk ke dalam taksi itu, akan tetapi tukang taksi itu malahan jauh lebih mengerikan. Kevin yang panik keluar dari taksi itu dan lanjut masuk ke dalam taman. Namun dilalahnya, Kevin malahan bertemu dengan seseorang pengasih makan burung sebelumnya yang tentu aja Kevin yang panik akan berlari akan tetapi kakinya tersangkut. Kevin pun pasrah dengan segala hal yang menimpa dirinya, akan tetapi orang itu ternyata baik. Dia lalu membantu Kevin yang kakinya terjepit. Setelah menyadari orang itu merupakan orang yang baik, Kevin pun langsung meminta maaf atas segala sikapnya. Tentu saja wanita itu pun memaafkan Kevin sambil berkata mengapa kita nggak pergi dari sini karena sekarang cuaca sedang dingin-dinginnya. Di atas panggung sebuah opera, ternyata mereka berdua menghangatkan diri di tempat tersebut sekaligus juga mendengarkan suara iringan musik. Di sanalah mereka berdua saling cerita satu sama lain mengenai hidup mereka. Kevin juga menanyakan kepada wanita itu bagaimanakah kehidupannya. Wanita itu pun lalu bercerita mengenai kehidupannya di masa lalu, bahwasannya dia dulu memiliki seorang kekasih yang ia sayangi. Suatu ketika, sang kekasih yang sangat amat ia sayangi menghancurkan hatinya berkeping-keping. Semenjak saat itulah, ia pun seakan tak mempercayai cinta kembali dan memutuskan untuk tinggal seorang diri sampai sekarang. Tentu saja mendengarkan hal itu, Kevin pun berusaha memberikan sebuah kata-kata motivasi kepada wanita itu. Anggaplah kau mendapatkan sebuah sepatu baru yang sangat amat kau inginkan. Saking sayangnya kau dengan sepatu itu, kau tak mau memakainya. Lalu kau pun memutuskan untuk menyimpan sepatu itu di dalam kotak. Namun apa yang kau tahu, setelah disimpan cukup lama dan kotak itu pun dibuka, sepatunya tetap rusak juga. Hal itu jugalah yang sama seperti hati. Jikalau kau menyimpan hatimu untuk kau sendiri, maka dari situlah orang tak ada yang bisa melihatmu. Ambillah resiko selagi masih bisa sebelum waktu mempertemukan segalanya. Di saat itulah Kevin pun juga bercerita mengenai dirinya yang melakukan sebuah kesalahan kepada keluarganya, di mana ia mengatakan sebuah hal yang seharusnya ia nggak katakan dan hal itu sendiri yang sekarang ia alami, di mana Kevin merayakan hari Natal untuk yang kedua kalinya tanpa adanya campur tangan dari keluarga. Mendengar akan hal itu, wanita itu pun berkata kepada Kevin bahwasannya semua orang memang pernah melakukan kesalahan. Tapi ingatlah satu hal, bahwasannya semua perbuatan baik yang kau perbuat akan dapat menghapuskan semua perbuatan jahat. Sekaligus juga kesalahan yang pernah kau lakukan. Kevin pun lantas terdiam dan pada akhirnya berterima kasih kepada wanita itu. Kevin juga pamitan kepada wanita itu dikarenakan dia harus melakukan sebuah tindakan kebaikan. Di mana ternyata rencana dari Kevin untuk membuat sebuah kebaikan adalah mencegah Harry dan juga Marv merampok toko mainan Duncan. Yang dikarenakan di sana ada duit sumbangan yang akan disumbangkan kepada anak-anak yang sedang menderita sebuah penyakit. Untuk melancarkan aksinya, dengan cepat Kevin pun pergi ke rumah Paman Rob, di mana di sana Kevin langsung membuka sebuah rancangan jebakan miliknya. Dan pada akhirnya Kevin pun mulai membuat sebuah jebakan. Setibanya keluarga McAllister di Hotel Plaza, kita pun diperlihatkan sang ibu yang marah-marah kepada si Hector. Karena tentu aja membiarkan anaknya pergi meninggalkan hotel ini dan juga telah menuduhnya sebagai pencuri kartu kredit. Dan sekarang mereka harus kerja 2 kali lipat lagi untuk mencari Kevin di kota New York yang benar-benar besar banget. Dengan segala hal yang terjadi, Hector pun berusaha meminta maaf kepada keluarga McAllister, akan tetapi dia yang terlalu berisik langsung digampar oleh emaknya Kevin.
Sementara di toko mainan Duncan, lebih tepatnya di jam 12 malam, Harry dan juga Marv langsung menjalankan aksi mereka untuk merampok toko tersebut. Marv yang emang sedari awal tidak memiliki hati langsung mengincar duit donasi dan langsung mengambil duit tersebut. Di saat itulah mereka berdua pun seakan merasa kegirangan karena tentu aja nggak ada yang bisa menghentikan mereka. Sampai di mana Marv dan juga Harry pun terkejut ketika melihat di luar jendela ada Kevin yang memotret mereka. Bukan hanya sekali, melainkan 2 kali, dan bahkan Kevin ini langsung melemparkan batu bata untuk memancing alarm berbunyi. He's back! He took our picture! How did my hair look? This is it. Harry? Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan sang ibu yang lagi ngetok-ngetok rumah Paman Rob. Namun ternyata nggak ada yang menjawab ya, karena jelas rumah itu sedang direnovasi. Tapi nggak lama kemudian Kevin pun muncul dan langsung dengan cepat masuk ke dalam rumah itu dengan melalui saluran pembuangan. Harry dan juga Marv yang sedari tadi mengikuti Kevin berusaha untuk mengambil kembali foto yang dijepret oleh si Kevin. Setelah tiba di depan rumah Paman Rob, kedua pencuri itu pun merasa kebingungan karena Kevin berada di mana. Namun dengan gaya selengeannya, Kevin ternyata udah berada di lantai paling atas dan menjepret mereka kembali dari lantai tersebut. Harry berusaha melakukan negosiasi lebih lanjut, akan tetapi Harry yang banyak omong membuat Kevin ini merasa kesal dan pada akhirnya melemparkan batu bata dari lantai atas. Dengan cekatan, Harry langsung menghindar dan yang kena adalah Marv. Bukan hanya sekali, Marv kenanya tuh berkali-kali. Di saat itulah Harry memerintahkan Marv untuk masuk lewat pintu depan, sementara itu dirinya akan masuk lewat pintu belakang. Marv yang baru aja bangun dari keliengannya, ia pun akan masuk lewat pintu depan, namun tanpa diduga di sana dia terkena jebakan paku. Sementara itu, Harry sendiri berusaha naik ke lantai paling atas dengan melalui tangga darurat. Akan tetapi di saat ia menggapai tangga itu, ternyata tangganya tuh udah dikasih pelicin. Di pintu depan, Marv yang udah mulai kesal mendobrak pintu itu, dan di saat ia berjalan tanpa diduga nggak ada lantai di sana dan dia pun langsung jatuh ke basement. Berbeda cerita dengan si Harry yang juga ikut dobrak pintu belakang, akan tetapi dia ini malahan tertimpa oleh beberapa obeng yang udah disiapin di atas kepalanya. Bener-bener hari kesialan kayaknya ada di kalendernya si Marv, di mana Marv di sana banyak sekali pelicin dan dia pun terkena jebakan pelicin itu lalu meluncur langsung ke rak penuh cat. Tentu aja mandi cat dia lihat. Tentu saja Marv yang berusaha membersihkan cat di bagian mukanya langsung menghampiri sebuah wastafel yang ternyata wastafel itu udah dialirin listrik. Setelah terkena sengatan listrik itu nggak dikasih ampun oleh Kevin, di mana voltnya bener-bener ditinggiin gitu. Sementara di ruang tengah kita pun diperlihatkan Harry yang masih antang-antang aja. Dia pun masuk ke salah satu ruangan dan berusaha menyalakan lampu. Akan tetapi lampu itu sendiri connect kepada jebakan yang membakar kepalanya. Ia pun menyemplungkan pala ke WC dan ya you know lah. Sekarang giliran Marv yang akan manjat ke lantai atas karena dia sekarang berada di basement. Akan tetapi tali tambang itu ternyata menghantarkan sebuah semen yang pada akhirnya mengenai palanya si Marv. I'm coming up! Nggak mau terkena jebakan lagi, Marv lebih memilih untuk menyusun barang-barang dan pada akhirnya dia berada di lantai atas sekarang. Tanpa diduga, Marv pun melihat si Kevin dan menyuruh si Harry untuk cepat menangkapnya. Don't you know a kid always wins against two idiots? Harry! He's another
Setelah akan hal itu, Kevin pun menyuruh si Marv dan juga Harry untuk lewat tangga manual aja. Ngapain mereka harus manjat-manjat gitu? Mendengar akan hal itu, oh iya juga, mereka pun dengan cepat langsung naik ke lantai atas dengan menggunakan tangga manual. Akan tetapi Kevin udah menunggu dengan jebakannya. Mengingat ini pasti ada jebakan, Harry menyuruh Marv untuk diam sejenak dan benar aja 2 jebakan mereka berhasil lalui. Namun gak lama berselang, tiba-tiba Oops. Gak kapok-kapok, mereka pun bangkit lagi untuk menangkap si Kevin, di mana mereka malahan terkena jebakan lagi yang cukup lebih menyakitkan. I'm up here, and I'm really scared. Kevin yang udah berada di lantai paling atas dengan cepat langsung melemparkan tali yang sudah ia siapkan. Kevin lalu turun dengan menggunakan tali itu dan gak lama kemudian Harry dan juga Marv yang berada di atas langsung berusaha melempari Kevin dengan menggunakan batu bata. Akan tetapi ternyata nggak kena-kena hingga membuat Harry dan juga Marv akan turun dengan melalui tali yang sama. Namun tanpa mereka sadari, Kevin udah terlebih dahulu meluburi minyak tanah dan pada akhirnya membakar tali tersebut. You wearing aftershave? That's not aftershave. Go up! Kevin dengan cepat langsung pergi ke salah satu telepon lokal yang berada di sana dan menelpon 911 dengan berkata bahwasannya ada 2 perampok yang merampok toko mainan Duncan. Di mana kedua perampok itu sekarang sedang berada di taman dengan ciri-ciri sebuah kembang api yang menyala. Tentu saja mendapatkan laporan itu, para kepolisian akan segera ke sana. Tanpa diduga, Harry dan juga Marv ternyata udah berada di dekat sana. Kevin pun panik dan berusaha lari ke taman, akan tetapi dia terpeleset. Tentu aja Harry dan juga Marv yang sedari tadi udah menyimpan kekesalannya kepada Kevin langsung membawa ke taman dan berniat akan menembak endas dari si Kevin. Namun tiba-tiba muncullah wanita yang sebelumnya bertemu Kevin di taman. Dia pun dengan cepat langsung melemparkan makanan burung kepada Harry dan juga Marv. And then, ya, you know lah. Kevin langsung berlari menuju petasan yang telah ia siapkan dan dari situlah Kevin pun menyalakan petasan tersebut. Setelah petasan bermunculan di taman, para kepolisian pun menemukan aba-aba itu dan berhasil meringkus si Marv dan juga Harry. Di toko mainan Duncan, ternyata Duncan telah tiba di sana dan toko sudah chaos banget. Di sana, salah satu penjaga toko pada akhirnya menemukan batu bata si pelempar dan ternyata berisikan sebuah surat gitu. Penjaga toko itu pun langsung memberikan suratnya kepada Duncan, di mana di sana ternyata surat itu berasal dari Kevin yang meminta maaf kepada Duncan karena telah menghancurkan kacanya. Hal itu sendiri untuk mencegah 2 pencuri yang akan merampok toko tersebut. Setelah itu, kita pun diperlihatkan sang ibu yang sedang mencari Kevin ke sana kemari dan bahkan dia pun melaporkan kepada polisi yang sedang bersantai di sebuah tempat. Menunjukkan foto Kevin sambil memohon untuk mencarikan anaknya. Dengan simpel, polisi itu pun berkata kepada Kate, jikalau Kate menjadi Kevin, dia ini bakal pergi kemana. Ia pun bingung menjawabnya, namun dia ingat bahwasannya Kevin sangat suka sekali dengan pohon Natal. Sambil menahan air matanya, Kate pun berkata kepada kepolisian itu di manakah pohon Natal paling besar di New York. Sambil tersenyum tipis, polisi itu pun berkata, masuklah ke dalam mobil, akan ku antarkan. Sementara itu, di bawah pohon Natal kita pun diperlihatkan Kevin yang memohon untuk menarik perkataannya kembali. Dia pengen banget di malam Natal ini bersama keluarganya, walau keluarganya terkadang emang nyebelin tapi dia sangat menyayangi keluarganya. Dengan segala hal kebaikan yang telah ia lakukan, apapun yang terjadi ia pengen banget menarik perkataannya. I know I don't deserve a Christmas. Even if I did do it good for a couple minutes. I just need to tell her I'm sorry. Kevin? Wow, that worked fast. Oh, Kevin. Mom, I'm sorry. I'm sorry too.
Setelah akan hal itu, Kevin pun meminta maaf kepada sang ibu, diikuti juga oleh sang ibu yang meminta maaf kepada si Kevin. Di keesokan harinya, di Plaza Hotel kita ini diperlihatkan mereka semua yang sedang tertidur. Nggak lama berselang, Fuller si tukang ngompol membangunkan mereka semua sambil berkata bahwasannya hari ini merupakan hari Natal. Mereka semua berlari menuju pohon Natal yang ternyata di sana banyak sekali kado. Ternyata kado-kado itu berasal dari Duncan yang mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan toko mainannya dari perampokan. Sebelum mereka semua membuka kado, Buzz terlebih dahulu berkata kepada keluarganya bahwasannya jikalau Kevin gak mengacau sekarang, kita gak berada di New York sambil menikmati hotel bintang 5 sekacau ini. Jadi sekarang Kevin pantas untuk membuka kado sebagai orang pertama. Setelah semua hal yang telah terjadi, Kevin pun memutuskan untuk kembali menemui wanita sebelumnya dengan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan dirinya. Sebagai tanda persahabatan di antara mereka berdua, Kevin pun memberikan sebuah merpati kepada wanita itu satu dan satunya lagi dipegang oleh dirinya. Wanita itu tak luput juga mengucapkan terima kasih kepada Kevin, lalu mereka berdua pun berpelukan. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan duta yang memberikan tagihan layanan kamar kepada si Buzz yang sedang berada di sana. Terlihatlah di sana duta seakan meminta tip kepada si Buzz, namun Buzz yang acuh malahan memberikan permen karet yang habis dia kunyah kepada si duta. Lalu ia pun memberikan tagihan itu kepada sang ayah yang pada akhirnya sang ayah pun berteriak. Karena Kevin ternyata menggunakan kartu kredit sang ayah sampai sebesar $967 di tahun tersebut. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys, menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Menurut gua sendiri udah cukup lah ya memenuhi hasrat nostalgia gua. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Akankah kita lanjut ke Home Alone berikutnya ataukah tidak? BTW biar segmen komen random kita nggak hancur, jangan lupa dong kalian komen-komen receh di bawah. Ya udah, gua Zu beserta mengeditor kece abis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Adios, aka bye-bye.